Oke, sepertinya sudah saya rekam. Kita mulailah yang pertemuan kelima. Yang record Bapak kan, Pak? Ah? Yang nge-record Bapak? Ya, yang berikut saya. Oke, Pak. Ya, kita lanjut dulu yang pertemuan kelima, materi yang sebelumnya. Tetap ini merupakan metode penelitian kuantitatif yang lanjutan. Ada 6 materi yang saya sajikan di pertemuan ini. Yang pertama populasi, yang kedua sampel, yang ketiga proses pemilihan sampel, yang keempat teknik sampling, dan yang kelima menentukan ukuran sampel, yang keenam menentukan anggota sampel. Jadi kita coba dulu yang materi yang pertama, pengertian daripada populasi. Populasi diartikan di sini bahwa wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang memiliki kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Jadi maksudnya populasi itu objek yang kita pilih sebagai daripada pendukung penelitian kita. Objek itu bisa orang, bisa bisa produk dan sebagainya. Jadi kalau populasi kita orang, itu bisa pegawai. Contoh dalam satu perusahaan jumlah karyawannya ada 200, populasinya. Kita bisa mengecilkan sampelnya. Begitu ya, populasi berarti jumlah keseluruhan wilayah generalisasi atas objek yang kita pilih untuk mendukung daripada penelitian kita. Itulah secara ringkas daripada populasi. Baru sampel. Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Jadi kalau kita sebutkan tadi populasi merupakan jumlah keseluruhan daripada yang mau kita gunakan sebagai pendukung. Contoh tadi objeknya ada 200 karyawan di perusahaan. Kita bisa mengerucutkan menjadi 100 sampel. Artinya bagian terkecil daripada populasi itu sendiri. Itulah daripada populasi dan sampel. Karakteristik sampel yang baik itu yang pertama memungkinkan peneliti untuk mengambil keputusan yang berhubungan dengan besaran sampel untuk memperoleh jawaban yang dikehendaki. Baru yang kedua, mengidentifikasi probabilitas. Probabilitas itu artinya kemungkinan terjadi dari setiap unit analisis untuk menjadi sampel. Baru yang ketiga, memungkinkan peneliti menghitung akurasi dan pengaruh. Yang keempat, memungkinkan peneliti menghitung derajat kepercayaan yang diterapkan dalam estimasi populasi yang disusun. Baru proses pemilihan sampel ada pertama penentuan populasi, yang berikutnya penentuan unit pemilihan sampel, penentuan kerangka pemilihan sampel, penentuan desain sampel, penentuan jumlah sampel. Ya, seperti itu saja. Baru terakhir pemilihan sampel. Baru teknik sampling. Ada teknik sampling yang disebut dengan probability sampling. Artinya teknik pengambilan sampel yang memberikan peluang yang sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel. Nah, teknik probability sampling ini terdiri dari simple random sampling, proportionate stratified random sampling, disproportionate stratified random sampling, baru area cluster sampling. Baru yang kedua non-probability sampling, merupakan teknik pengambilan sampel yang tidak memberikan peluang atau kesempatan sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Teknik non-probability sampling itu terdiri dari beberapa. Yang pertama, sampling sistematis, sampling kuota, baru sampling aksidental, purposive sampling, dan sampling jenuh dan snowball sampling. Dan masing-masing pengertian sudah saya sebutkan di dalam materi kita. Ini contoh daripada snowball sampling.
Baru menentukan ukuran sampel, dapat dijelaskan di sini jumlah anggota sampel sering dinyatakan dengan ukuran sampel. Jumlah sampel yang 100% mewakili populasi adalah sama dengan jumlah anggota populasi itu sendiri. Bila jumlah populasi 1000 dan hasil penelitian itu akan diberlakukan untuk 1000 orang tersebut tanpa ada kesalahan, maka jumlah sampel yang diambil sama dengan jumlah populasi tersebut, yaitu 1000 orang. Jadi kalau kita tadi maksudnya menentukan ukuran sampel, kalau populasinya 200, bisa kita ambil sampel menjadi 200. Tetapi bisa kita mengerucutkan sampel itu sendiri. Contoh kalau dia populasinya banyak, contoh tadi 1000, kita bisa mengerucutkan sampelnya menjadi sekitar 200 atau 100 orang. Kenapa kita kerucutkan? Karena populasi dengan jumlah yang 1000 orang itu, kita sangat kesulitan untuk mendapatkan informasi. Contoh, kalau kita menyebarkan kuesioner atau angket kepada 1000 orang populasi kita, tentu kan akan membutuhkan waktu yang lama, akan membutuhkan biaya kita menjumpai seseorang, kan gitu kan, baru akan membutuhkan tenaga. Sementara penelitian kita dibatasi oleh waktu. Contoh, kalau kita skripsi, paling kita hanya bisa meneliti paling lama 1 bulan. Bagaimana kita bisa menjumpai 1000 orang, sementara waktu penelitian kita cuma 1 bulan? Kalau dirata-ratakan 1000 orang populasinya, dalam tempo 30 hari, berarti ada sekitar 3 atau 4 orang 1 hari yang kita jumpai. Itu kemungkinan nggak bisa juga kan begitu ya. Jadi kita populasi yang 1000 tadi, kita kerucutkanlah itu menjadi sampel yang terkecil. Tadi saya bilang 1000 populasinya. Berarti kita mau mencari sampel 200. Kalau 1000 populasinya dibagi 30 hari berarti sekitar 30 ya, 32 orang 1 hari yang mau kita jumpai atau kita berikan kuesioner, itu sangat tidak mungkin. Makanya kita kecilkanlah populasi itu menjadi suatu sampel. Itulah menentukan ukuran sampel. Dalam menentukan ukuran sampel juga ada rumusnya. Nanti bisa baca tentang rumus Slovin untuk mengecilkan atau menentukan ukuran sampel. Di sini juga saya berikan rumus dari Isaac dan Mikkel. Ini bisa juga digunakan, tetapi pada umumnya banyak menggunakan rumus Slovin. Nanti bisa mencari materinya di dalam buku yang ada. Dan ini kok ada apa ya? Primitifnya kok terbatas 10 menit. Baru menentukan anggota sampel, bisa dibaca juga, ini bisa ada di dalam materi kita. Itu saja ringkasnya daripada pembahasan kita yang berkaitan dengan populasi dan sampel. Sampai sini ada pertanyaan kira-kira? Silakan. Silakan kalau ada pertanyaan yang berkaitan dengan populasi dan sampel. Halo, hadir. Ada pertanyaan dari mahasiswa? Kalau populasi dan sampel itu nanti dibahas dalam bab 3 nanti. Dalam bab 3 ya. Bab 3 itu kan Mau tanya tentang bagian daripada metode proses pemilihan sampel, Pak. ya, gimana? Mau nanya tentang proses pemilihan sampel di contoh kedua tadi ya. Pertama itu, Pak, individu misalnya pedagang itu, dari pedagang tersebut bagian apa itu, Pak, yang bisa dijadikan sampel misalnya, Pak? Atau penjualan atau apa gitu, Pak? Yang bagian kedua yang mana bagian kedua?
Yang dari proses pemilihan sampel, Pak, penentuan populasi itu, Pak. Bentar ya, saya buka kembali dulu apa memang. Apa teh penentuan populasi? Bagian, iya, Pak. Misalnya dari pedagang gitu, Pak. Penentuannya itu dari mana gitu, Pak? Diambilnya dari bagian apa? Iya, Pak. Proses pemilihan sampelnya itu, Pak. Misalnya kan kayak pedagang ada banyak itu, Pak, apanya. Kayak penjualan atau apa itu yang bisa dijadikan pemilihan sampelnya itu bagian apa gitu, Pak. Tergantung judul daripada yang judul apa kita, penelitian kita. Kalau judulnya tentang UKM, tentu populasi yang kita gunakan adalah pelaku-pelaku usaha kecil dan menengah. Kalau judul kita untuk objeknya adalah karyawan, maka populasi atau sampel yang kita butuhkan adalah karyawan yang berada dalam satu perusahaan. Makanya sekarang kita kalau menentukan populasi dan sampel itu tergantung kepada judul yang kita tetapkan, sehingga bisa kita tentukanlah objek atau subjek daripada penelitian kita. Begitu, Bu. Jadi untuk objek tidaklah sama dalam setiap penelitian. Begitu ya? Ya. Kalaupun kita meneliti di dalam suatu perusahaan atau di perbankan, di bank, kita sebutkannya lah bank, salah satu bank, kita bisa menentukan objeknya kepada karyawan bank itu sendiri atau konsumen atau nasabah daripada bank itu sendiri. Kalau contoh, kalau dia judulnya berkaitan dengan pelayanan nasabah, tentu objek yang akan kita tentukan sebagai populasi dan sampel adalah nasabah daripada bank itu sendiri. Kalau kita judulnya berkaitan dengan kinerja karyawan, maka yang kita tentukan sebagai objeknya adalah karyawan yang ada di bank itu sendiri. Begitu dia. Saya terima ya. Lanjut, kalau ada lagi yang mau bertanya, silakan. Kalau nggak ada, kita lanjutkan dulu sementara ke yang pertemuan yang ke-6 ya hari ini. Nanti kalau sambil ada yang mau bertanya, silakan nanti diberikan. Saya coba dulu yang pertemuan yang ke-6 hari ini.
Oke, inilah merupakan yang pertemuan ke-6 yang kita akan bahas di dalam pertemuan minggu ini. Dan ini sudah saya share di dalam classroom kita. Saya berharap sudah di-download daripada setiap mahasiswa. Kita lanjutkan dulu. Ini merupakan lanjutan daripada metode penelitian kuantitatif. Secara umum ada 4 materi yang akan dibahas dalam pertemuan ini, yaitu pendahuluan pertama, materi yang kedua skala pengukuran, materi yang ketiga instrumen penelitian, dan yang materi yang keempat cara menyusun instrumen. Dalam pendahuluan dijelaskan bahwasanya kalau kita penelitian kuantitatif maka dibutuhkan instrumen dalam mengumpulkan data. Instrumen ini bisa dalam bentuk kuesioner. Kalau penelitian kuantitatif dia bisa bentuk dalam bentuk kuesioner atau angket. Itulah dasar kita untuk melakukan analisis data nantinya. Itulah sebagai pendahuluan. Baru yang materi yang berikutnya skala pengukuran. Ya, skala pengukuran dapat diartikan di sini bahwa kesepakatan yang digunakan sebagai acuan untuk menentukan panjang pendeknya interval yang ada dalam alat ukur, sehingga alat ukur tersebut bila digunakan dalam pengukuran akan menghasilkan data kuantitatif. Secara umum ada beberapa skala pengukuran, yaitu skala nominal, skala ordinal, dan skala interval, dan skala rasio. Yang dimana keempat skala ini sebenarnya sudah kita singgung sedikit di dalam pertemuan-pertemuan sebelumnya. Untuk nominal, ordinal, interval, dan skala rasio. Mungkin bisa nanti dibuka kembali materi yang sebelumnya. Baru secara umum ada 2 tipe skala menurut fenomena sosial yang dapat diukur, yaitu skala pengukuran untuk mengukur perilaku sosial dan kepribadian. Yang termasuk tipe ini adalah skala sikap, skala moral, tes karakter, dan skala partisipasi sosial. Yang kedua, skala pengukuran mengukur berbagai aspek budaya lain dan lingkungan sosial. Yang termasuk tipe ini adalah skala untuk mengukur status sosial ekonomi. Baru ada beberapa skala yang digunakan dalam penelitian bisnis. Yang pertama skala Likert. Ini skala Likert ini yang paling banyak atau paling